Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kami di sini kelompok 5 akan membahas materi mengenai topik relasi kebenaran Al-Quran dan Iptek dengan judul Keterpaduan Iptek dalam Al-Quran. Adapun untuk anggota kelompok dari kelompok 5 ini yakni ada Nabila Suci Amanda, ada Hudan Kulaman, Nisa Putri Tanjung, Asep Munajat, dan saya sendiri Umi Masa Fatimah. Adapun agenda pembahasan yang akan disampaikan yakni mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterpaduan Al-Quran dan Iptek. Kepada teman-teman kelompok 5, saya persilahkan. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Kata dasar ilmu diambil dari bahasa Arab yang diterjemahkan menjadi ilmu atau pengetahuan karena merujuk pada proses mendapatkan pengetahuan dan pada informasi yang diperoleh melalui belajar. Kata ilmu ini sepadan maknanya dalam bahasa Inggris, science, dan dalam bahasa Jerman, Wissenschaft, dan dalam bahasa Belanda, Wissenschaft. Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa kata ilmu diterjemahkan dari bahasa Inggris adalah kata sains yang berasal dari bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan. Kata scientia berasal dari bentuk kata kerja science yang artinya mempelajari dan mengetahui. Menurut De Liangji, ilmu atau sains merupakan suatu perkataan yang bermakna ganda, yaitu mengandung lebih dari satu arti. Metode dan pengetahuan itu dapat diringkas sebagai berikut. A. Ilmu sebagai proses yang akan melahirkan aktivitas penelitian. B. Ilmu sebagai prosedur yang akan beraplikasi menjadi metode ilmiah. C. Ilmu sebagai produk yang akan menuju kepada pengetahuan sistematis. Baik, sementara untuk pengertian teknologi menurut Runes secara etimologi berakar dari kata tekne yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan tertentu ataupun pengetahuan tentang prinsip atau metode ataupun seni. Sedangkan pengertian teknologi seperti yang dikemukakan oleh Carl Meacham adalah yang pertama, teknologi as object, yakni teknologi sebagai barang. Objek itu meliputi alat, perlengkapan, dan juga mesin. Yang kedua, teknologi as proses, yakni teknologi sebagai proses. Proses yang mencakup pembuatan, penggunaan, penciptaan, dan perancangan. Yang ketiga, teknologi as knowledge, di mana teknologi ini sebagai pengetahuan. Yang keempat, teknologi as volition, yakni teknologi sebagai keinginan. Keinginan itu berwujud pada kekuasaan, kelangsungan hidup, kebebasan, dorongan batin, ataupun kebutuhan. Jadi, secara gamblang, teknologi dapat diartikan bahwa kemampuan teknik yang berlandaskan ilmu pengetahuan, ilmu eksakta, dan berdasarkan proses teknik atau teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan umat manusia. Untuk selanjutnya yaitu ada korelasi hubungan ilmu dan teknologi. Hubungan ilmu dan teknologi sebenarnya sangat sulit untuk dicarikan pemaknaannya. Hal ini disebabkan karena ilmu dan teknologi adalah suatu ketertarikan antara teori dan praktek yang diinginkan oleh sesuatu. Sebenarnya sangatlah sulit untuk dapat mencari hubungan dan pemisahan antara ilmu dan teknologi. Walaupun demikian, ada beberapa pemisahan dan hubungan simpang siur yang terjadi antara ilmu dan teknologi seperti yang disebutkan oleh Jay, yakni seringkali secara dangkal ilmu dirumuskan sebagai sekumpulan pengetahuan yang teratur seperti dapat dibaca dalam berbagai kamus dan ensiklopedia. Sedangkan untuk gampangnya teknologi lazim diartikan sebagai ilmu, terapan, atau penerapan ilmu. Padahal pengertian ilmu maupun teknologi tidak sesederhana dan semudah itu, melainkan cukup rumit dan memerlukan pemikiran yang mendalam. Al-Quran, ilmu pengetahuan dan teknologi. Korelasi dari ketiga ini adalah dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dibahas secara mendalam, seperti hal-halnya buku-buku ajar atau buku dalam kedua aspek. Namun tidak dapat disangkal bahwa Al-Quran pun telah memaparkan pentingnya ilmu pengetahuan
dan teknologi itu bagi pengembangan kehidupan manusia. Dan yang jelas itu untuk kesejahteraan manusia sekaligus sebagai alat untuk membantu meringankan tugasnya sebagai kafilah di muka bumi ini. Ayat-ayat yang membicarakan tentang penguasaan ilmu pengetahuan itu diantaranya terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui manusia. Ayat lainnya adalah dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ayat membahas keharusan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak mungkin akan mencapai sesuatu tanpa itu adalah dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, yang artinya hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Dari pemaparan beberapa ayat di antara ayat Al-Quran yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata konsep untuk memberikan pengetahuan dasar atau informasi ataupun wawasan bagi manusia telah ada dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran berupa meninggikan derajat orang yang berilmu dan tidak akan mungkin dapat mencapai kemajuan atau keinginan untuk memfungsikan alam ini dengan baik tanpa adanya kekuatan atau iptek adalah sarana bagi umat manusia agar selalu dapat mewarnai kehidupan ini dengan suasana pengembangan iptek. Selanjutnya akan dipaparkan tentang segi pembagian ilmu pengetahuan dalam Islam yang diisyaratkan oleh Al-Quran, yang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ilmu yang diperoleh tanpa adanya upaya manusia, dinamai ilmu laduni, seperti yang diinformasikan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Selanjutnya yaitu ilmu yang diperoleh karena usaha manusia, yang dinamai ilmu kasbi. Pembagian ini disebabkan karena dalam pandangan Al-Quran terdapat hal-hal yang ada tetapi tidak dapat diketahui melalui upaya manusia sendiri. Ada wujud yang tidak tampak sebagaimana ditegaskan berkali-kali dalam Al-Quran, antara lain dalam Quran Surat Al-Haqqah ayat 38-39, Surat An-Nahl ayat 8, dan Quran Surat Al-Isra ayat 85. Islam sangat mendorong untuk mencari ilmu dan kemajuan dalam penemuan-penemuan dan menjanjikan ganjaran yang besar, dan upaya-upaya ini dianggap sebagai dari pengabdian kepada Allah. Ayat-ayat yang terfokuskan pada isu-isu ilmiah atau menunjukkan masalah-masalah ilmiah merupakan contoh praktis dari dorongan ini, melalui motivasi ke arah renungan dan penyelidikan guna memahami arti dari ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, pernyataan ini memberikan dasar bagi penelitian dan kemajuan ilmiah. Dorongan ke arah penelitian ilmiah maupun sikap baru, inovasi, menyebabkan terbentuknya peradaban Islam yang sangat tinggi dan dalam waktu yang sangat singkat. Ilmuwan muslim melakukan banyak kemajuan dalam bidang matematika, astronomi, anatomi, optik, dan banyak bidang lainnya. Kemajuan atau pencapaian ini merupakan hasil dari inspirasi ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Terinspirasi dari sumber ajaran Islam itulah kaum muslim terdahulu mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki untuk menjawab tantangan zaman dan peradaban. Hingga kita dapat beberapa tokoh ilmu pengetahuan yang menjadi rujukan bagi para ilmuwan sekarang. Yang hasil dari pemikiran mereka itu dapat dikembangkan secara terus-menerus, hingga dapat dinikmati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berbagai bidang kehidupan. Namun, umat Islam sekarang sangat kurang kita dapati peranannya dalam pengembangan iptek itu. Bahkan cenderung hanya menjadi penikmat dan bahkan menjadi sasaran berbagai imbas kemajuan-kemajuan tersebut. Apabila ada penemuan-penemuan
baru yang dikemukakan oleh umat lain, kaum muslim hanya bersifat apologi dengan mencari kesesuaiannya dalam sumber ajaran Islam. Kalaupun ada, mungkin hanya segelintir orang yang berkualitas dalam hal itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai keterpaduan Al-Quran dan iptek. Nah, keterpaduan Al-Quran dan iptek adalah ketika Allah memberikan isyarat dalam Al-Quran akan kekhalifahan manusia, atau di saat Allah memberikan isyarat mengenai kekuasaan manusia yang mana ini mendapatkan tugas sebagai pemelihara kemakmuran bumi demi keberlangsungan hidup di alam ini. Nah, ketika itu Allah menundukkan alam ini untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dengan ditundukkannya alam, maka manusia secara tidak langsung diperintahkan untuk memahami dan menguasai alam dengan jalan memakai sebuah alat atau sebuah instrumen, yaitu yang kita kenal dengan istilah sunatullah. Nah, untuk sunatullah itu sendiri kita dapat mengartikan dengan hukum-hukum alam yang berlaku secara menyeluruh dan apa adanya. Nah, semisal pergantian sunatullah ini, semisal ya, pergantian antara siang dan malam, adanya matahari sebagai sumber tenaga energi, sifat api yang panas dan membakar, kemudian es yang bersifat dingin dan beku, semua itu adalah berdasarkan hukum alam atau yang kita sebut dengan sunatullah. Tetapi semua itu tidak berarti ketika Tuhan menghendaki yang lain, karena Tuhan itu maha mengatur. Seperti contohnya pada zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim itu pada saat itu dibakar, tetapi tidak terbakar karena sifat api itu. Nah, itu artinya tidak berjalan sesuai dengan hukum alamnya yang membakar. Hal ini bahwa kekuasaan Allah itu lebih maha mengatur atas segalanya, bahkan sifat atau hukum alam pun tidak berlaku bagi kehendak Allah. Nah, maka pada saat itu gitu, manusia terus tertantang gitu dalam menggali sebuah pengetahuan, karena saat itu diisyaratkan ya melalui penguasaan dan sunatullah tersebut, sehingga penemuan baru terus terlahir yang pada akhirnya menjadi sebuah sistem pengetahuan yang secara empirik atau dapat dibuktikan, dan hal itu terus berkembang sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan atau sebuah teori-teori yang terus berkembang. Nah, hasil dari ilmu pengetahuan yang digali dari hukum-hukum alam tersebut menjadi sebuah bentuk atau sebuah teknik-teknik yang dapat dijadikan sebuah prosedur dalam menciptakan sebuah alat-alat yang modern. Nah, di mana alat ini berupa bentuk sebuah mekanik ataupun sebuah elektronik pada saat ini, yang pada akhirnya bermanfaat juga untuk manusia itu sendiri. Atau pada saat ini kita sebut sebuah teknologi. Nah, itulah sebuah korelasi antara Al-Quran sebagai pedoman atau sebagai pedoman yang mengisyaratkan Allah itu memerintahkan akan pentingnya menggali sebuah keilmuan. Kemudian lanjut, dalam proses pencarian ilmu yang dapat dilakukan oleh para ilmuwan melalui sebuah observasi, pengukuran, dan analisis data, melalui proses yang sangat kritis
yang dilanjutkan dengan evaluasi-evaluasi dengan penalaran sehingga mencapai kesimpulan yang rasional. Nah, yang kesemuanya ini telah disyaratkan juga oleh Al-Quran sesuai dengan alur berpikir secara ilmiah tersebut. Nah, dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa keterpaduan Al-Quran dan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu sinergi yang tidak dapat dipisahkan, di mana Al-Quran memberikan isyarat akan adanya hukum-hukum alam yang harus dikuasai oleh manusia. Nah, yang kemudian dengan penguasaan para ilmuwan tersebut yang kita sebut dalam penggalian ilmu pengetahuan, dari hasil eksperimen-eksperimen lalu tercipta sebuah alat atau teknik yang memudahkan manusia dalam penugasannya. Semua itu erat kaitannya atau berhubungan dengan perintah Allah sesuai dengan Al-Quran. Nah, di sini untuk dapat memanfaatkan alam nih sebagai manusia itu harus mengetahui peraturan-peraturan Allah, yaitu dalam bentuk sunatullah. Artinya manusia harus tahu hukum alam yang berlaku supaya kita mengetahui apa saja yang harus dikendalikan yang sesuai dengan kelakuan alam semesta yang tercermin pada sains. Ia tidak akan dapat memaksa manusia melakukan sesuatu sebetulnya, kecuali yang sesuai dengan sunatullah yang mengendalikannya. Teknologi ini sebetulnya hanya dapat berhasil apabila sebuah prosesnya itu sesuai dengan alam, yang merupakan penerapan dan sains. Nah, sementara sains dan teknologi itu adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Nah, Al-Quran sebagai wahyu dari Allah telah memberikan isyarat yang sangat jelas bagi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya saja umat Islam pada saat itu hingga saat ini terkadang memfungsikan Al-Quran itu hanya sebagai bahan bacaan, dan juga lebih tragis lagi gitu ketika hanya dijadikan sebuah mantra-mantra dalam sebuah hal yang bersifat supranatural. Nah, walaupun hal yang demikian itu boleh jadi ada gitu, namun berdampak kepada tidak sampainya tujuan yang diturunkan Al-Quran ketika hal tersebut terjadi. Nah, itu yang saya sampaikan. Selanjutnya kesimpulannya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk penyampaian materi mungkin dicukupkan. Kesimpulan dari penyampaian materi kali ini adalah Al-Quran dan Iptek memiliki keterkaitan yang erat karena keduanya memberikan wawasan yang berharga bagi manusia untuk memahami alam dan mencapai kemajuan. Namun, untuk memanfaatkan Iptek secara bijak dan benar, manusia perlu mempertimbangkan nilai-nilai moral yang dijelaskan di dalam Al-Quran agar dapat menghindari dampak negatif yang mungkin akan terjadi di masa depan. Baik, mungkin dicukupkan. Sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.